Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, pernahkah kita berpikir bahwa hati yang seharusnya penuh dengan cinta tetapi justru malah menjadi sumber penderitaan? Apakah patah hati yang ada di film-film hanya ada di film-film saja, atau kenyataan pahit yang bisa merenggut kebahagiaan kita? Lalu, apakah luka patah hati ini bisa mengecam produktivitas kita sebagai seorang mahasiswa? Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu dampak patah hati di kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita berada di fase transisi antara remaja menuju dewasa, di mana cinta merupakan hal yang lumrah bagi kita semua. Namun ketika cinta ini berubah menjadi patah hati, dampaknya bukan hanya di emosional saja, tetapi bisa berpengaruh pada kehidupan akademik. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022, ada sekitar 25% mahasiswi mengalami gejala depresi ringan hingga sedang akibat masalah hubungan asmara. Dengan angka yang lebih tinggi di kalangan usia 18 hingga 22 tahun. Data dari Universitas Indonesia juga menunjukkan bahwa 15% mahasiswi mengalami penurunan IPK di bawah 3,0 setelah mengalami putus cinta, dibanding hanya 8% pada mahasiswa laki-laki. Teman-teman yang saya cintai, untuk menguraikan dampak patah hati ini, saya akan membagi gagasan menjadi 3 argumen penting. Yang pertama yaitu dampak emosional dari patah hati. Kemudian yang kedua, penurunan motivasi dan juga prestasi akademik akibat patah hati. Lalu yang terakhir yaitu perilaku negatif yang bisa merusak diri. Melalui argumen saya ini, saya ingin meyakinkan ke teman-teman bahwa patah hati di kalangan kita bukanlah hal yang sepele, melainkan ancaman yang serius jika kita tidak aware terhadap orang-orang yang sedang mengalami patah hati, atau bahkan kepada kita sendiri yang sedang mengalami patah hati. Oke, yang pertama yaitu dampak emosional dari patah hati seringkali menjadi malapetaka bagi mahasiswa yang cenderung peka terhadap lingkungan emosional orang-orang di sekitarnya. Emosi ini tidak hanya sementara. Jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi kecemasan kronis, kemudian membuat korban merasa tidak berharga dan tidak dihargai, bahkan bisa membuat korban ini merasa kurang dan merasa tidak cukup dari segi apapun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, patah hati bisa menyebabkan penurunan motivasi yang signifikan, bisa mengganggu fokus akademik dan juga karir. Seorang mahasiswi yang mengalami patah hati akan kehilangan semangat belajar, sehingga menyebabkan tugasnya yang menumpuk, lalu penurunan motivasi untuk melanjutkan program studinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada patah hati pada kalangan mahasiswi atau mahasiswa bisa memicu perilaku negatif yang bisa merusak diri, seperti overthinking yang tak kunjung reda, overthinking yang berlebihan, kemudian tangisan yang berlarut-larut, hingga hilangnya harga diri, hingga rela mengemis-ngemis gitu. Nah, di sisi lain, mungkin ada beberapa orang yang berpikir kalau patah hati itu sering terjadi, hal yang normal dan pasti akan sembuh seiring berjalannya waktu. Iya, saya setuju bahwa patah hati adalah bagian dari proses pendewasaan. Tapi menurut saya, normal bukan berarti boleh diabaikan. Jika dibiarkan,
waktu ini tidak akan efektif gitu teman-teman untuk menyembuhkan dalam jangka cepat. Nah, bagi mahasiswi atau mahasiswa yang rentan, ini bisa menghancurkan karir dan juga kesehatan mental dia. Jadi bukan membesar-besarkan hal yang sepele, tetapi mencegah agar normal tidak berubah menjadi tragedi. Nah, teman-teman yang saya cintai, kesimpulannya patah hati di kalangan mahasiswa membawa dampak emosional yang menghancurkan. Kemudian menurunkan motivasi yang menghambat prestasi, serta perilaku negatif yang bisa merusak harga diri. Pesan moral yang dapat saya ambil dari pembahasan kali ini yaitu cinta sejati dimulai dari diri sendiri. Mari kita jaga diri kita, jaga hati kita. Kemudian kita bangun kampus yang penuh kasih. Kita bangun lingkungan yang penuh aura positif, di mana patah hati bukanlah kehancuran tetapi awal yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.